belajar menangis. Nah, apa yang kita tangiskan? Yang kita tangiskan dosa yang kita lakukan di siang hari, di malam hari, yang sengaja atau tidak, yang diketahui atau tidak, yang kita rasa atau tidak, sembunyi ataupun terang-terang. Minta ampun dari nikmat yang begitu banyak namun kita masih belum bisa mensyukurinya. Minta ampun dari nikmat yang begitu banyak Allah berikan namun kita gunakan dalam maksiat. Dari nikmat yang begitu besar yang kita tidak sanggup untuk menghitungnya dan kita tidak sanggup untuk mensyukurinya. Jangankan untuk mensyukurinya, menghitungnya pun kita tidak mampu. Menangis dari hari-hari yang kita lewati tanpa Al-Quran, menangisi hari-hari yang kita lewati tanpa duduk di majelis ilmu, menangisi dari hari-hari kita yang kita lewati tanpa mengerjakan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Belum lagi di sana hal-hal yang lain, menangisi daripada kebodohan kita, kejahilan kita. Kita dikuasai oleh nafsu. Belum lagi mata kita, telinga kita, mulut kita. Belum lagi yang lain yang kita rasa atau tidak kita rasa. Nah, satu hari yang kita lalui kita jauh dari Allah, jauh dari Nabi Muhammad SAW. Perlu kita lagi sih nikmat mata yang tidak kita pergunakan kepada sesuatu yang karenanya diciptakan. Begitu juga telinga. Tangisi itu semua. Menangisi bagaimana keadaan kita ketika menjelang sakaratul maut, ketika ruh keluar dari jasad kita. Saat itu kita tahu hakikat semuanya, penyesalan tidak ada gunanya. Ketika kita dilepas dari pakaian kebanggaan kita, kemudian dipakaikan dengan seragam kematian kita, diletakkan di atas keranda yang kita sering naik mobil mewah, diletakkan di atas keranda kita. Disitulah waktu fakirnya kita, disitulah saat-saat miskin dan melaratnya kita, sekaya apapun engkau. Kemudian engkau digotong, dibawa ke tempat peristirahatan terakhirmu setelah engkau disolatkan. Solat yang sering kita abaikan, solat yang sering tidak kita perhatikan, solat yang sering kita kerjakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Pada saat itu kita disolatkan agar kita paham betapa pentingnya solat dalam kehidupan. Kemudian kita dibawa ke tempat peristirahatan terakhir kita. Mana harta, mana tahta, mana pangkat, mana jabatan, mana orang-orang yang dulunya di sekitar kita, yang dia mengatakan setia dengan kita, hidup dan mati kita. Satu persatu di antara mereka meninggalkan kita, dan kita tertinggal sendirian di dalam alam barzakh, alam kubur tersebut. Dan bagaimana malam pertama kita di alam kubur, didatangin oleh Fattanul Gubur, Fattanul Gabr, yaitu mungkar dan nakir. Ditanya kita, marrabbuka, bagaimana keadaan kita pada saat itu? Apakah kita masih bisa menjawab Allahu Rabbi wa man nabiyyuka Muhammadun Nabi? Saat itu apakah kita masih bisa menjawab Allahu Rabbi wa man nabiyyuka Muhammadun Nabi wa ma dinuka wal Islamu dini? Apakah masih bisa kita menjawab pada saat itu? Yang kita renungkan. Kita yang terbiasa dengan cahaya, dengan kenyamanan, dengan pendingin ruangan, dengan berbagai macam fasilitas yang Allah berikan gratis untuk kita di dunia. Pada saat itu, hari yang sangat mencekam, saat yang sangat menakutkan. Ya Rabb, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya kita di majelis semacam ini adalah salah satu bekal kita. Bekal kita agar kita nantinya mendapatkan kemuliaan nantinya ketika saat-saat yang sangat menakutkan tersebut. Mudah-mudahan kita selamat seberataan insyaallah. Amin ya rabbal alamin.